Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Apa kabar semuanya? Amin. Sungguh amat baik. Saya juga menyapa untuk Bapak Ibu Saudara mengikuti ibadah secara online. Kiranya kasih Tuhan Yesus yang sempurna juga boleh senantiasa melingkupi kehidupan Bapak Ibu Saudaraku. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari saya mau ajak kita kembali berdoa kepada Bapa di surga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ini kami anak-anak-Mu. Kami datang dengan penuh ucapan syukur karena kami tahu Engkau selalu setia memelihara kami. Terima kasih Bapa buat hari ini karena kami percaya ada kebenaran-Mu yang ingin Kau sampaikan bagi setiap kami. Berdoa kiranya Allah Roh Kudus, Engkau yang memampukan setiap kami, Kau yang memampukan pikiran kami, hati kami untuk terbuka, diberitakan kebenaran, mengenal isi hati Bapa, kembali diisi oleh Yesus, Yesus yang kami butuhkan, Yesus yang satu-satunya dapat mengisi setiap hati kami. Di hadapan-Mu Tuhan kami terbuka, kami telanjang, dan biarlah Engkau sendiri yang memeriksa setiap hati kami. Apakah di dalam hati kami ada hal-hal yang kurang berkenan, dan kiranya di pagi hari ini firman-Mu membasuh, firman-Mu mengobati, firman-Mu yang menjadi jawaban atas setiap kesulitan di dalam hati kami, ketidaksempurnaan di dalam hati kami, dan kami bersyukur untuk hati yang baru, hati yang terus diproses, hati yang terus dibentuk, dan biarlah pagi hari ini kami pun mau merelakan hati kami untuk terus diproses sehingga kami boleh semakin sempurna seperti Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu, kasih setia-Mu yang tidak pernah berhenti dan menyerahkan waktu yang indah ini agar kami semua boleh duduk diam dan mendengarkan isi hati-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Boleh berikan tos kiri kanan, katakan Tuhan dimuliakan lewat hidupmu. Amin. Ya, Tuhan dimuliakan lewat hidup kita semua. Bapak Ibu Saudaraku, di bulan Juni ini tema kita adalah A New Heart, dan minggu lalu kita sama-sama sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka yang akan melihat Allah, ya. Dan betapa mungkin hati kita memang tidak sempurna Bapak Ibu, makanya tadi saya juga berdoa kiranya Tuhan yang menyelidiki, yang mengoreksi, ya, yang mengobati, yang memperbaharui begitu ya. Karena Bapak Ibu Saudaraku, kita itu hanya ciptaan. Kali mungkin kita berpikir bahwa kita tahu tentang diri kita, tidak, ya. Yuk kita sama-sama belajar firman Tuhan hari ini dan lihat betapa indahnya apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, terutama yang berhubungan dengan hati kita. Karena di hati inilah sebetulnya pusat dari kehidupan kita. Hati yang baru. Nah, kalau ngomong-ngomong soal hati, Bapak Ibu, ini memang kalau di dalam bahasa Indonesia hati itu bisa secara medis atau kesehatan itu diartikan sebagai liver gitu ya. Liver juga disebutnya hati, tetapi bukan itu. Yuk kita lihat ya Alkitab bicara apa tentang hati. Saya di sini kasih, nah begini ya. Kalau di bahasa Indonesia katanya adalah hati, kalau di bahasa Inggris katanya adalah heart. Nah kalau di bahasa Inggris dari heart, Bapak Ibu, dia tuh nanti ke organ tubuh tuh jatuhnya ke jantung, ya jantung. Jadi bukan liver, ya, tapi jantung. Begitu. Kemudian kalau di bahasa Ibrani itu disebutnya lev. Nah dari kata lev ini sebenarnya ya, akhirnya orang-orang mengenal yang mengenal satu kata yang terkenal yaitu love. Ya kan, love ya, karena kan cinta kasih itu selalu hubungannya sama hati gitu, tapi bukan hati liver gitu ya. Dan kemudian di bahasa Yunani disebutnya kardia ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudaraku buka Alkitab, maka di perjanjian lama ya kata hati ini akan menggunakan kata love. Kemudian di perjanjian baru kata hati akan menggunakan satu kata kardia, makanya ada istilah kardio. Ya, olahraga kardio artinya olahraga jantung. Jadi hati di sini sebenarnya lebih merefer kepada jantung sebetulnya kalau organ, begitu ya. Makanya ada kardiologi, ilmu yang mempelajari tentang jantung, kardia bahasa Yunaninya. Tapi kemudian kita tahu dulu pagi hari ini sebetulnya hati itu tuh apa? Karena kita bicara satu tema a new heart, hati yang baru, dan ketika kita nggak tahu hati itu apa, bingung nanti. Ya, oke. Nah, saya mau kasih tahu dari ayat-ayat firman Tuhan agar kita tahu hati itu sebetulnya apa. Yang pertama adalah hati itu memang bicara tentang fisik, Bapak Ibu. Bagaimana di 1 Samuel 25 ayat 37 dikatakan, tetapi pada waktu pagi ketika sudah hilang mabuk Nabal itu, siapa Nabal? Nabal itu suaminya Abigail.
Ya, kalau pengen tahu nanti bisa baca ceritanya di rumah. Ya, bagaimana Nabal ini adalah orang bebal, gitu ya. Ya, diceritakan kepadanya oleh istrinya segala perkara itu, lalu terhentilah jantungnya dalam dada dan ia membatu. Ya, terhentilah jantungnya, dan di sini pakai katanya left. Jadi betul-betul bicara tentang fisik, hati itu jantung. Ya, pusat. Karena Bapak Ibu, aku kalau nggak tahu, saya cerita secara simpel aja. Bagaimana seluruh aliran darah itu dikirim ke jantung, ya kan? Jantung itu sebagai pusat, dan kemudian dari jantung ini disebar lagi ke seluruh tubuh. Makanya seseorang itu di dalam kedokteran kalau dia meninggal, begitu ya, biasanya dihitungnya dari ini, masih ada nadinya nggak, ada aliran darah nggak? Ya, karena darah ini akan dialirkan ke jantung dan dari jantung pun dipompa ke seluruh tubuh. Kalau jantungnya udah nggak bisa berdegup, orang itu dinyatakan sudah meninggal. Jadi hati ini bicara sesuatu yang sangat-sangat penting, pusat seperti itu. Termasuk di kedokteran atau medis pun pusatnya di jantung. Meskipun memang kalau saya mau jujur bicara, sekarang kedokteran itu berkembang dan mereka mulai mengarahkan sebetulnya hidup seseorang itu bukan hanya di jantung tapi di otak. Karena kalau otaknya udah nggak berfungsi, sekalipun jantungnya masih berdegup, dianggap manusia itu sebenarnya udah bisa mati. Kenapa? Karena ada alat pacu jantung. Ya, jadi ketika jantungnya udah berhenti untuk berdegup, teknologi itu hebat sekarang ya, jadi jantungnya masih tetap bisa mompa, gitu ya. Tapi saya nggak bicara tentang kedokteran, saya sendiri bukan dokter, tapi mau kasih tahu sama Bapak Ibu, ternyata Alkitab juga mencatat bahwa left, gitu ya, jantung di sini betul-betul bicara tentang jantung. Nah, kemudian hati itu apa sih? Hati itu adalah sesuatu di mana kita tuh bisa mengerti, tempat kita bisa mengerti, kita bisa tahu. Ya, seperti di Ulangan 8 ayat 5 dikatakan, maka haruslah engkau insaf. Kalau di bahasa Inggris tuh insaf itu adalah know in your heart. Jadi ketika kita tahu, mengetahui sesuatu, ternyata kita mengetahui itu juga di dalam hati. Mungkin selama ini kita taunya tuh kalau tahu itu di sini nih, di otak lah. Ya nggak salah. Tapi firman Tuhan juga bilang ketika kita tahu, kita tuh tahu di hati, di pusat kehidupan kita. Ya, kemudian apa lagi? Kemudian di hati ini juga kita Oke. Ya. Di hati ini juga kita mengerti seperti di Ayub 17 ayat 4 mengatakan karena hati mereka telah kau katupkan bagi pengertian. Ya, jadi ketika Bapak Ibu Saudaraku mendengarkan firman Tuhan dan Bapak bisa mengerti, ya ini di dalam hati, mengerti di dalam hati. Seringkali kita selalu mikirnya ngerti itu di otak, di pikiran. Enggak, mengerti itu di hati. Ya, jadi mengerti itu di hati, Bapak Ibu Saudaraku. Kemudian apalagi? Hati itu bicara tentang bagaimana di situ terletak perasaan kita, emosi kita. Ya, seperti di 1 Samuel dikatakan di sini, lalu Elkana berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis? Dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Jadi di hati ini ada perasaan, ada emosi. Bapak Ibu Saudaraku, ketika merasa sedih, hati sedih. Jadi kita harus tahu dulu ya, ini hati apa? Begitu. Kemudian apalagi perasaan emosi yang lain. Ya, seperti di dalam Yosua 2 ayat 11 perkataan dari Rahab. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami. Ketika kita ngerasa begitu tawar, begitu kecut, begitu takut, begitu apa ya, kayak udahlah nggak tahu, lemes gitu. Itu di hati juga. Ya. Itu di hati, bukan di jantung ya. Tadi secara fisik memang jantung. Tapi Alkitab mengatakan pusat kehidupan manusia itu ada di hati. Hati ini nggak kelihatan, tetapi di hati ini ada pikiran kita, ada pengertian kita bisa tahu sesuatu, kita bisa merasakan sesuatu di hati. Makanya ada istilah broken heart, patah hati. Ada istilah sakit hati, ya kan? Hati, karena di situ ada perasaan. Apalagi kemudian di Mazmur 25 ayat 17 dikatakan, lapangkanlah hatiku yang sesak. Ya, ketika kita merasa begitu terhimpit, begitu susah, tertekan, itu hati Bapak Ibu yang sedang sesak. Ya. Apalagi Pengkhotbah 2 ayat 20 mengatakan, dengan demikian aku mulai putus asa. Ya, jadi putus asa pun terjadinya di mana? Di hati. Ketika kita mencoba berpikir dengan otak kita, nggak ketemu nih solusinya, jalan keluarnya. Akhirnya kita putus asa di situ.
itu hati kita putus asa. Wow, luar biasa ya, semua terjadi di dalam hati. Kemudian apalagi bukan hanya yang sesak, yang sedih, tetapi juga ketika Bapak Ibu Saudaraku bersuka cita, bergembira. Seperti ditulis di Yeremia 15 ayat 16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu Tuhan, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Hatiku bersuka, hatiku bersuka. Kan bukan jantungku bersuka, bukan ya, hati. Sesuatu yang menjadi pusat dalam kehidupan kita. Sebab namamu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Ya. Yang lain lagi, hati adalah tempat di mana kita punya keinginan, punya maksud, punya kehendak, punya pilihan. Ya, jadi wah luar biasa nih, hati pusat kehidupan seseorang. Lagi ya, bukan di otak ya, tapi di hati. Karena firman Tuhan yang mengatakan hati. Dan memang untuk bangsa Israel mereka gak kenal istilah otak. Mereka selalu bicaranya hati, lev atau kardia. Begitu. Ya, ketika Daud ayahku bermaksud in the heart, ingin apa? Ingin mendirikan rumah untuk nama Tuhan. Kemudian Mazmur 37 ayat 4 juga mengatakan, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi Bapak Ibu, waktu kita pengen sesuatu, kita mau sesuatu, kita bermaksud tertentu, itu terjadinya di dalam hati. Abstrak, gak kelihatan, tapi ada real. Ya. 2 Samuel 7 ayat 3, ini juga tentang keinginan. Lalu berkatalah Natan kepada raja, baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu. Makanya Tuhan Yesus bilang, dosa itu dimulai dari hati. Belum berzinah, tapi waktu ngelihat ya, pasangan orang lain, waktu melihat laki-laki lain, waktu melihat perempuan yang lain, padahal kita udah punya pasangan dan menginginkan, Tuhan bilang itu sudah berzinah. Kenapa? Karena prosesnya ada di hati. Belum sampai melahirkan sesuatu, belum sampai kita bertindak sesuatu, baru di dalam pikiran itu udah dosa. Ya, karena apa? Karena hati ini gak kelihatan Bapak Ibu, tapi di hadapan Tuhan kelihatan banget. Kita mungkin gak sadar. Ya, waktu kita mulai sirik, kita mulai membandingkan, kok anak saya gak sepintar anak tetangga sih? Ya, dan kemudian kita mulai ngerasa kesal sama anak kita. Ini anak kita kayaknya kurang begini. Mulai ya timbul satu kemarahan di situ. Dimulai dari apa? Dari hati. Makanya Amsal 4 ayat 23 mengatakan apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari hatilah terpancar kehidupan. Akhirnya kita marahin anak kita gak kira-kira. Memang dia ada salah, tapi marahnya waduh gitu ya, double triple gitu. Karena sebenarnya kita udah kesel duluan sama anak kita. Kita udah ngerasa malu, kita gengsi misalnya gitu ya. Ada di hati kita. Ternyata ketika kita marahin anak kita marahin dengan tidak benar. Wow, betapa mengerikan hati itu. Ya. Jadi sekali lagi saya mau kasih lihat, ini ya firman Tuhan coba kasih tahu sama kita. Di dalam hati kita, oke, secara fisik ada, sedikit saja tadi ya jantungnya Nabal ya. Tapi kemudian di situ ada pemikiran kita, ada emosi kita, dan ada pilihan-pilihan kita atau keinginan kita. Itulah yang ada di dalam hati kita. Nah sekarang firman Tuhan bilang apa tentang hati? Firman Tuhan bilang hati kita tuh jahat. Akibat dosa semua manusia itu udah rusak. Mau bayi sekalipun. Ya karena dosa itu turun-temurun dari Adam dan Hawa. Jadi hati manusia itu udah jahat. Kejadian 6 ayat 5 mengatakan ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya. Karena segala kecenderungan akhirnya selalu membuahkan kejahatan. Kelihatan maupun tidak kelihatan. Ya, dimulai dari apa? Dari hati. Karena manusia udah jatuh dalam dosa. Ya, sudah berdosa, sudah rusak, sudah terhilang dari Allah. Bukan cuma itu, Alkitab mencatat bahwa hati manusia, hati Bapa dan hati Ibu, hati saya juga, hati kita semua manusia. Itu apa? Licik. Kayak yang baik, padahal udah gitu licik. Ini bukan saya ngomong, Alkitab yang ngomong. Firman Tuhan yang ngomong. Kita perlu untuk percaya bahwa apa?
Tanpa Tuhan mengubahkan hati kita licik. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Kalau Bapak Ibu Saudaraku baca ayat selanjutnya di ayat 10, hanya Tuhan yang bisa tahu hati kita. Sekalipun kita punya hati, kita sendiri pun gak tahu hati kita. Motif kita, keinginan kita, tujuan kita, fokus kita. Makanya bisa datang ke gereja, bisa buka Alkitab. Tapi hatinya sebetulnya cari apa? Cuma Tuhan yang tahu. Ya. Bukan hanya itu, hati kita itu sakit. Seperti doa Daud kepada Tuhan. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Daud kurang apa Bapak Ibu? Daud itu Tuhan katakan dia biji mataku. Daud itu adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Tapi kita tahu ya, tanpa disadari karena hati begitu licik. Daud akhirnya melakukan apa? Sesuatu yang keji, yang jahat. Dia bunuh ya, panglimanya yang setia sama dia. Yang berperang untuk Israel, yang berperang untuk dia. Dibunuh sama dia. Diam-diam. Dengan apa? Ditaruh di paling baris depan. Supaya apa? Supaya istrinya itu jadi miliknya Daud. Licik. Daud tidak menyadari itu. Sampai akhirnya Nabi Nathan datang diutus Tuhan dan menyatakan, kamu tahu itu kamu. Dan puji Tuhan di situ Daud dicelikkan hatinya. Sehingga apa? Aku jahat. Ini yang menjadi doa Daud kepada Allah. Tuhan hatiku tuh sakit sebenarnya. Sakit ya. Kita kira kita baik? No. Ya. Daud sendiri pun yang begitu dekat dengan Tuhan. Akhirnya apa? Kepleset juga. Kenapa? Karena Daud gak tahu hatinya. Ya, hati kita begitu licik dan hati kita butuh untuk disembuhkan. Jadikanlah hatiku tahir. Ya Allah, perbaharuilah. Ya kemudian di Ulangan 30 ayat 5 yang terakhir dikatakan hati itu perlu disunat. Ya, istilahnya perlu disunat. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu. Betul, hanya Tuhan yang sanggup. Ya karena kita semua manusia sama aja hatinya, jahat, licik. Ya. Dan hati keturunanmu, sehingga apa? Sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah, tidak ada seorang pun yang mengasihi Allah. Kenapa? Karena hati kita udah hancur. Ya perlu Allah yang berinisiatif, Allah yang menolong, Allah yang melakukan operasi ini, sunat ini. Supaya apa? Sehingga kita bisa mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kita dan dengan segenap jiwa kita. Supaya kita hidup. Betul kan? Firman Tuhan bilang akibat dosa, maut. Keinginan dosa, maut. Ya, keinginan hati kita, maut. Kita gak bisa hidup. Makanya Yesus bilang aku datang. Untuk apa? Memberikan hidup. Karena semua manusia mati. Keinginannya udah mati. Kita kira kita baik. Kita kira kita sayang. Kita kira kita kasih yang terbaik buat keluarga kita. Tanpa hatinya disunat sama Tuhan. Kita cuma kasih kematian. Buat diri kita, buat orang-orang di sekitar kita. Luar biasa ya. Alkitab begitu jelas menyatakan betapa kita membutuhkan Yesus. Dan Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Makanya kemudian di perjanjian baru dikatakan nanti hati kita udah gak membatu lagi. Bagaimana Tuhan akan memberikan kepada kita hati yang baru. Hati yang bisa dituliskan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan tidak berada di luar kita lagi dalam bentuk dua loh batu seperti zaman Musa, tidak. Tetapi Tuhan bilang nanti di perjanjian baru. Perjanjian baru bicara tentang Yesus hadir. Yesus mati di atas kayu salib, Yesus bangkit untuk kita. Dikatakan apa? Firman Tuhan akan ditulis di dalam hati kita. Ya, luar biasa karya Allah menyelamatkan seisi dunia ini. Menyelamatkan manusia dengan cara apa? Dia yang harus kerjakan ini semua. Makanya ayat kita diambil dari Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, hati yang kayak batu. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat, hati yang bisa dibentuk, hati yang hidup, tidak lagi mati seperti batu. Rohku
Roh Kristus. Bulan lalu kita udah belajar ya, the life giving spirit, Roh Kudus, Roh Allah, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Perlu hati yang baru dulu supaya Roh Allah bisa tinggal. Perlu hati yang baru dulu, roh yang baru dulu, roh yang dibangkitkan dulu sehingga Roh Allah itu bisa tinggal. Ya. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi pagi hari ini saya mau bilang sama Bapak Ibu, waktu kita berusaha untuk taat kepada Allah tanpa kita tahu kebenaran ini, Allah dulu yang harus ganti hati kita, Allah dulu yang harus berikan kepada kita roh yang baru, Roh Kudus perlu tinggal di dalam kehidupan kita, baru kita bisa taat. Kalau enggak taat apa? Enggak ada, licik, jahat. Ya, karena firman Tuhan bilang. Ya, tapi kabar baiknya Bapak Ibu Saudaraku sudah terima Yesus? Sudah terima Yesus? Amin. Seseorang yang udah terima Yesus hatinya udah hati yang baru. Ya. Di dalam versi yang lain Yeskiel 36 ayat 26 dikatakan, dengan penuh kasih karunia aku Allah akan memberikan kepadamu hati yang baru dan lembut. Nah sekarang mari kita bicarakan apa ini hati yang baru. Hati yang baru, hati yang lembut. Ya, aku akan mengambil hatimu yang keras seperti batu dan menggantinya dengan hati yang taat dan responsif. Batu itu mati, keras, gak bisa berespon. Mau dikasih tahu, mau dinasehatin, mau dikotbahin kayak gimana pun, kalau hatinya masih hati yang lama, hati yang batu, gak bisa berespon. Ya. Kemudian di versi yang lain Alkitab masih Yeskiel 36 ayat 26 dikatakan, aku akan memberikan hati yang baru kepadamu, menaruh roh yang baru di dalam dirimu. Aku akan mengambil hati yang keras dari tubuhmu dan menggantinya dengan apa? Dengan hati yang sesuai kehendak Allah, bukan kehendak dirimu sendiri. Jadi Bapak Ibu jangan aneh kalau anak yang masih kecil tapi kemudian begitu egois. Ya, kalau belum diubahkan menjadi hati yang baru, ya keinginannya adalah selalu untuk dirinya. Ya kan? Kehendak dirimu sendiri. Tapi kalau Tuhan memberikan hati yang baru, hati yang baru ini mampu untuk apa? Untuk berpusat kepada kehendak Allah. Bukankah kita merindukan itu? Bukankah tadi kita juga bernyanyi, oh Yesus sempurnakan hidupku, aku ingin sempurna seperti Engkau. Betul, hanya hati yang baru yang mampu berespon, hati yang baru, hati yang mampu untuk apa? Mengikuti setiap kehendak Allah. Supaya gampangnya saya kasih gambaran Bapak Ibu seperti ini deh. Ya, di sebelah kiri itu hati batu atau hati yang lama begitu ya. Di sebelah kanan ini hati yang baru, hati yang soft yang bisa dibentuk, hati yang hidup. Ya, kita bisa lihat ya. Bagaimana hati yang batu itu hati yang keras, hati yang licik. Tetapi hati yang baru itu hati yang lembut, yang bisa diajar, yang bisa dibentuk. Ya, hati yang apa? Hati yang murni, yang tulus, yang gak ada udang di balik batu. Ya, motifnya, tujuannya murni. Ya, hati batu itu hati yang berpusat kepada keinginan sendiri. Tetapi hati yang baru yang Tuhan berikan adalah berpusat kepada keinginan Allah. Wow, luar biasa. Memuliakan Allah. Ya, jadi kita tahu ya bagaimana kita bisa memuliakan Allah. Itu dimulai dari Allah terlebih dahulu memberikan kepada kita hati yang baru. Tanpa hati yang baru tidak ada seorang pun yang dapat memuliakan Allah. Ya. Hati yang batu itu hati yang tidak berespon, yang tidak bisa percaya. Apalagi taat. Ya, taat itu kan hasil dari kita percaya sama Tuhan, kita taati, kita ikuti. Kalau nggak percaya, lupa kita, boro-boro bisa taat. Ya, tetapi hati yang baru yang Tuhan berikan memampukan kita untuk kita bisa berespon. Ya, hati yang mau percaya, hati yang taat. Luar biasa ya perbedaannya Bapak Ibu. Dan sekali lagi saya berharap Bapak Ibu mengerti mengapa orang-orang di luar sana tidak berespon, mati, hatinya dingin, kejam, ya bisa membunuh orang sedemikian rupa. Karena hatinya masih hati batu.
butuh sekali Tuhan mengubahkan hatinya. Ya. Dan ini ya, di ayat 27 dikatakan, bagaimana rohku, roh Allah akan kuberikan diam di dalam batinmu. Roh Allah yang memampukan kita untuk kita apa? Hidup setiap hari taat. Diingetin terus sama Roh Kudus. Ayolah, jangan ikutin keinginan daging, jangan ikutin keinginan dunia. Jangan kamu ngeliatin terus dunia seperti apa. Lihat firman Tuhan, ikuti firman Kristus. Ini karena Roh Kudus yang ada diam di dalam hati kita, di dalam batin kita, yang akan membuat kita apa? Bisa hidup menurut segala ketetapan Allah, bisa tetap berpegang pada peraturan-peraturan Allah dan melakukannya. Luar biasa. Hati yang baru, roh yang baru, dan Roh Kudus. Amin. Bisa mengerti ya Bapak Ibu? Makanya di luar Kristus tidak bisa, tidak ada seorang pun yang mampu, yang sanggup berkenan kepada Allah. Karena ini hati manusia udah licik, udah jahat, butuh untuk Allah berikan. Dan Allah berikan, gak bisa dibeli di mana-mana. Allah berikan. Ya. Nah sekarang pertanyaannya ini. Mengapa seorang Kristen bisa tidak taat? Katanya hatinya udah baru lah. Katanya udah ada Roh Kudus di dalam dirinya. Tapi kenapa ya seorang Kristen, seorang pengikut Kristus yang katanya udah percaya sama Yesus, tapi dia bisa gak taat? Atau pertanyaan lainnya, kenapa ya seorang Kristen kok bisa menyakiti keluarganya, menyakiti temannya, ya, menyakiti siapa lagi? Siapapun lah. Katanya udah hati yang baru, katanya udah hati yang lembut, hati yang murni, hati yang taat. Kok bisa? Ya. Pertanyaan ini juga yang didiskusikan di kelompok anak-anak, youth. Ya. Kalau orang Kristen mungkin nggak taat? Kemarin ya, saya ngumpul sama anak-anak student. Nah mereka sendiri satu-satu jawab, mungkin. Kok bisa? Katanya hatinya udah baru. Ya. Jawabannya ini Bapak Ibu. Paulus menulis di dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi apa? Berubahlah oleh pembaruan budimu. Terus menerus mengalami perubahan. Terus menerus mau bertobat. Ya, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Dan yang sempurna. Jadi saya mau bilang begini Bapak Ibu. Kalau hati yang lama saya umpamakan bentuknya itu kotak. Batu ya, kotak. Hati yang lama ya. Hati yang baru itu kan nyoy-nyoy gitu ya bahasanya ya, bisa dibentuk ya. Kita udah dikasih hati yang baru nih. Tapi kita malah ngeliatin terus ke dunia. Malah hati yang baru yang bisa dibentuk hati seperti ini, malah sama kita diizinkan bentuknya jadi kotak. Kan bisa menyerupai bentuk apa aja. Soalnya kan hati yang baru itu kan dia fleksibel, bisa dibentuk. Bisa mengerti Bapak Ibu? Nah itu yang terjadi. Hati kita udah bukan hati batu lagi, hati yang bisa dibentuk. Tapi kita malah terus ngeliatin dunia, ikutin dunia, sehingga akhirnya kita malah ikutin lagi cetakannya dunia. Kalau hati di dunia sekarang pada khawatir, ikut khawatir. Kalau hati di dunia sekarang lagi pada apa? Berhemat-hemat, pelit, susah sekarang uang, jangan suka kasih. Wah persembahan juga gak perlu kasih, misalnya gitu ya. Kita ikutin gitu, pelit pisan gitu, hemat pisan. Sampai berhitungan semua. Itu tuh artinya kita membiarkan hati kita ngikutin cetakan dari dunia. Dan ini yang Paulus bilang, janganlah kamu menjadi apa? Serupa lagi dengan dunia. Bentuk kita adalah bentuk Yesus, hatinya Yesus. Biarkan Roh Kudus membentuk hati kita. Ya, itulah sebabnya seorang Kristen bisa gak taat. Kenapa? Karena dia terlalu mencondongkan hatinya kepada dunia. Ingat ya, hati tadi bicara tentang apa? Kita tahu sesuatu, kita mengerti sesuatu, kita menginginkan sesuatu, kita merasa sesuatu. Saya punya banyak kesaksian, salah satunya beberapa tahun yang lalu. Ada satu anak Blaise cerita sama saya. Dia punya teman orang Kristen, saya ngomongin orang Kristen. Ya, kemudian karena pada saat itu kondisi sedang tidak baik-baik saja, kemudian temannya yang Kristen ini bilang sama dia, kamu kok tenang-tenang aja sih? Harus khawatir dong, harus panik lagi kayak gini. Hah? Bingung dia. Tuhan bilang jangan khawatir, Tuhan bilang jangan takut. Yang lain malah bilang kok kamu tenang-tenang aja? Tenang dibilang kok kamu tenang-tenang aja? Ini lagi bicara tentang hati ya.
Bukan masalah mengerjakan sesuatu. Kok kamu tenang-tenang aja gak bikin PR? Bukan masalah itu Bapak Ibu. Tapi udah gitu, kok kamu bisa tenang-tenang aja? Kamu mesti panik ini. Dolar berapa ini? Kita malah ngikutin cetakan dunia. Itu yang menyebabkan apa? Kita tidak taat. Kita gak ngerti kehendak Allah. Karena kita terlalu banyak ngeliatin dunia. Terus kalau udah kayak gitu, gimana dong? Bagaimana seseorang Kristen hidup dengan hati yang baru? Kita udah tahu bahwa hati lama kita udah dibuang sama Tuhan, udah dioperasi, udah diganti jadi hati yang baru. Lalu gimana cara kita menjalani hari-hari kita sebagai seseorang pengikut Kristus yang tahu bahwa hatinya itu udah baru? Saya kembali kepada Amsal yang pertama. Amsal 4 ayat 20 sampai 23 mengatakan, "Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku." Bapak Ibu Saudaraku, seringkali ketika kita baca di Alkitab, kita ketemu dengan mata, telinga, penglihatan, pendengaran, dan saya mau bilang Alkitab lagi bicara tentang hati kita. Hati kita bisa melihat, hati kita bisa mendengar. Karena di hati itulah ada apa? Ada pengertian. Ya kan? Kita tahu sesuatu, kita merasa sesuatu, kita ingin sesuatu. Dan Amsal bilang arahkan ya telinga kita kepada ucapan hikmat Allah, ucapan firman Allah, ucapan firman Tuhan, ucapan Yesus. Janganlah ucapan Yesus, firman Tuhan, hikmat Allah menjauh dari matamu. Saya gak bilang Alkitab Bapak Ibu harus ditempel di mata gitu terus kita jalan kemana-mana, bukan. Tapi waktu kita buka sosial media, waktu kita baca sesuatu, jangan biarkan itu masuk ke dalam kita. Tapi waktu kita baca firman Tuhan, justru biarkan mata kita terus melihat bahwa apa? Allah yang selalu setia, Allah yang baik, Allah yang menolong kita. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Udah ngerti ya sekarang Bapak Ibu ya, hati apa ya? Pusat kehidupan kita, simpan. Simpan firman Allah, bukan simpan omongan dunia. Bukan simpan perkataan-perkataan yang negatif. Tapi simpan firman Allah itu di lubuk hati, di dalam hati kita yang paling dalam. Ya, firman Tuhan bilang apa? Karena itulah yang menjadi apa? Kehidupan. Kan? Makanya dunia sekarang penuh dengan orang yang depresi, sakit. Kenapa? Karena berita buruk, semua hal-hal yang negatif terus direnungin, terus masukin ke hati. Gak bisa. Tuhan bilang, kalau kamu simpan baik-baik perkataanku, arahkan telinga, biarkan itu ada di mata kamu. Ya itu yang akan jadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Dan apa? Kesembuhan. Bagi sebagian tubuh, tidak bagi seluruh tubuh mereka. Iblis sekarang begitu jahat, terus bikin semuanya jadi negatif. Dan kalau kita sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, anak Tuhan gak tahu kebenaran ini. Kita ikut-ikut simpen semua sampah dari si jahat itu di dalam hati kita. No Bapak Ibu, firman Tuhan udah menyatakan. Makanya di ayat 23, jagalah hatimu. Dengan apa? Segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, jadi saya mau kasih tips Bapak Ibu Saudaraku, bukan berarti kita kemana-mana tutup telinga, tutup mata, bukan ya. Kita mungkin bisa melihat sesuatu, mendengar sesuatu, ngobrol sama orang, baca berita. Tapi jangan biarkan itu masuk ke dalam hati kita. Tapi yang disimpan di dalam lubuk hati kita adalah perkataan Tuhan. Saya percaya bukan kebetulan tahun 2026 ya Tuhan kasih sama kita kesempatan untuk bisa punya janji Tuhan tuh yang di ayat botol itu ya. Setiap hari buka, itu yang disimpan di lubuk hati. Bukan Pertamax naik gitu ya. Terus disimpan, Pertamax naik biarin Pertamax naik, iya oke. Nanti hitung-hitungan, iya harus hitung-hitungan. Saya juga harus hitung-hitungan, saya pakai Pertamax. Hitung-hitungan, tapi udah gitu saya gak simpan di dalam hati. Jadi bikin saya kecut, tawar hati, hati sesak. Tadi kan gitu, oh tidak mau, tidak mau. Kenapa? Karena ada Roh Kudus ya di dalam hati saya.
Masa ada Roh Kudus di dalam hati terus kita juga masukin sesuatu yang buruk bersama dengan Allah yang kudus? Tidak. Biarkan firman Tuhan yang kudus yang diam di dalam hati kita. Enggak tahu gimana caranya. Matematika surga masuk kali liar. Ya 5 roti 2 ikan bisa kasih makan 5.000 orang laki-laki. Gimana caranya? Ya bahasa saya tuh matematika surga tuh enggak bisa masuk akal. Tapi apa? Saya terima dalam hati saya. Bagaimana Tuhan akan pelihara kita semua. Amin. Itu. Ya, jadi kehidupan, jadi kesembuhan. Ayo Bapak Ibu, kita beda dari cetakan dunia. Hati kita udah hati yang baru. Ya, saya cepat aja di sini. Ibrani 4 ayat 12, saya suka ya. Sebab firman Allah hidup. Lagi-lagi bilang apa? Hidup. Jadi kalau adik-adik diut bilang, Ci, gitu ya. Gimana ini ya? Emang firman Allah relevan? Saya bilang relevan. Alkitab yang tebal itu dia bukan buku sejarah. Saya bilang itu firman Allah, itu hidup. Ya akan relevan buat hidup kamu generasi Z, generasi Alpha. Baca Alkitab dan lihat bagaimana itu hidup apa ya untuk memelihara kamu. Jadi solusi atas kehidupan kamu. Ya firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun. Ia menusuk amat dalam. Sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup, firman Allah sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Waktu kita bingung, ini yang mana kehendak Allah? Jangan buru-buru langsung tanya orang. Buka Alkitab kita. Firman Allah itu hidup. Waktu kita baca firman Allah, Tuhan akan tunjukkan. Roh Kudus akan bicara, gimana caranya kita bisa memilih pertimbangan hati kita. Tadi kan kita udah bilang ya, saya udah bilang ya, betapa hati kita itu, kita sendiri gak ngerti hati kita itu isinya apa. Ya, firman Allah Tuhan udah sediakan, roh Allah, roh pemberi kehidupan itu ada bersama dengan kita. Ayo Bapak Ibu, jangan takut, Allah sudah sediakan semuanya buat kita. Waktu Yesus menyelamatkan kita, dia selamatkan kita tuntas, termasuk melewati hari-hari yang gelap ini. Amin. Buka Alkitabnya, baca. Ya. Dan yang terakhir di sini saya katakan, yuk jalani kehidupan ini. Marilah kita melakukan perlombaan yang diwajibkan bagi kita ini dengan apa? Dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Bukan tertuju kepada dolar berapa, bukan ya. Benar enggak? Tertuju kepada Yesus. Karena Yesus yang apa? Yang sanggup memimpin kita dalam iman. Yesus yang apa? Yesus yang sanggup membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Makanya di tempat ini, di gereja ini terus dikabarkan tentang Yesus. Karena memang gak ada yang lain, Bapak Ibu. Saya sering ngobrol sama rekan-rekan, tadi pagi di jalan saya bilang sama suami saya, betul ya, rasanya setiap kali saya juga mau cerita sama kamu Her, saya bilang terlalu hebat Tuhan itu, sampai bingung mau ngomongnya gimana. Keluar satu istilah, hati kita itu terlalu besar untuk diisi dengan dunia yang terlalu kecil. Seringkali kita isi hati kita dengan dunia. Kita kira dunia bisa memuaskan kita. Bisa. Hati kita tuh terlalu besar. Hati baru yang Tuhan berikan buat kita tuh terlalu besar. Dan hanya bisa dipuaskan, hanya bisa diisi oleh Dia juga yang besar, Yesus. Ya, mari kita fokuskan hidup kita kepada Yesus. Ya, jadi kalau saya singkat pagi hari ini 3 hal secara praktis yang kita bisa kerjakan tentang hati yang baru. Yang pertama adalah selalu Tuhan. Tuhan kita yang baik, Dia yang selalu berinisiatif untuk menolong kita. Tuhan yang memberikan kepada kita hati yang baru, roh yang baru. Dan Roh Kudusnya diam di dalam kita selama-lamanya. Bersyukurlah untuk ini. Kalau Tuhan gak kasih kita hati yang baru, celaka sudah kita semua. Ya. Dan yang kedua saya mau bilang, tidak ada hati yang terlalu keras di hadapan Tuhan. Selalu datang kepada Tuhan, berharap sama Tuhan. Karena sekalipun kita punya hati yang baru, mungkin kita gak sadar, kita simpan sesuatu dari dunia di dalam hati kita. Ya seperti khotbah minggu lalu ya, mungkin hati kita tuh mendua sebetulnya. Fokusnya bukan cuma Allah, ada juga yang lain. Ya, tapi pesan firman Tuhan bilang datang kepada Dia. Datang, minta Tuhan apa? Tolong bersihkan hati kita, tunjukkan sama kita, tahirkan hati kita, bentuk hati kita. Dan Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita melihat mungkin pasangan kita, orang yang kita kasihi,
kok merekedeweng gitu, yang gak bisa dikasih tahu gitu, keras kepala gitu segala macam. Jangan kita berusaha sendiri untuk mengubahnya. Datang sama Tuhan. Buat Tuhan tidak ada sesuatu yang keras. Tuhan sanggup berikan hati yang baru. Tuhan sanggup untuk ubahkan, lembutkan. Jangan kita malah akhirnya jadi ribut tengkar. Kamu harusnya gini, kamu harusnya gini. Padahal kita sendiri pun masih perlu hatinya dibentuk sama Tuhan. Ya, dan yang ketiga, jaga ya hati kita. Baca boleh, lihat sosmed boleh. Tapi kemudian biarkan di situ apa? Screening. Ya, jadi screening itu tuh jangan semua disaring. Jangan semua dibiarkan masuk ke dalam hati kita. Ya. Arahkan hati kita sama Yesus. Biarkan hati kita dibentuk oleh Yesus. Dan yang terakhir Bapak Ibu, tahu gak sih sebetulnya kenapa kita bisa punya hati yang baru? Ya ini, karena Yesus yang datang menyelamatkan kita. Satu pernyataan yang baik dari Alistair Beck mengatakan kita itu begitu rusak sehingga kita tidak bisa memperbaiki diri kita sendiri. Hati kita begitu rusak, kita gak bisa memperbaiki diri kita sendiri. Dan cara yang telah Tuhan putuskan untuk memperbaiki kerusakan kita adalah dengan menghancurkan putranya yang tunggal dan terkasih. Kalau Bapak Ibu Saudaraku punya hati yang baru, itu semua karena Yesus. Ya, Yesus yang diberikan kepada kita. Yesus yang menggantikan kita. Sehingga kita layak untuk mendapatkan hati yang baru. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri bersama. Saya undang para pemain musik dan WL juga. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran-Mu. Kami menyadari bahwa tanpa Engkau sungguh kami binasa karena hati kami begitu jahat, hati kami begitu licik. Tapi kami bersyukur pagi hari ini kami tahu kebenarannya bahwa Engkau Yesus, Engkau Allah telah menjelma menjadi manusia. Dan karena Engkau datang mati di atas kayu salib, Engkau bangkit mengalahkan maut. Sungguh inilah harga sehingga kami bisa memiliki hati yang baru, roh yang baru, dan roh Allah bisa diam di dalam kami. Yang Engkau anugerahkan ini semua bagi kami karena Engkau begitu mengasihi kami. Oh Tuhan Yesus, ampuni kami. Seringkali kami tidak mengerti bahwa kami terlalu banyak melihat kepada dunia, membiarkan hati yang baru ini dicetak kembali oleh dunia. Oh tidak, pagi hari ini kami mau terus merenungkan betapa Engkau Yesus yang menjadi panutan kami, yang menjadi fokus kami. Dan kami mau mengizinkan, biarlah sungguh hati kami dibentuk terus, dibentuk terus, dibentuk terus oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami mau hidup dengan hati yang baru. Kami mau hidup dengan hati yang taat, hati yang percaya, hati yang selalu mau diajar, dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur dan menyerahkan kehidupan masing-masing kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Satu pujian saya rindu kita naikkan bersama sebelum nanti saya serahkan kembali kepada WL. Dalamnya hatimu, kasih-Mu Bapa lebih dari segalanya. Dalamnya kasih-Mu Bapa terlebih dari segalanya. Pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah Yesus, dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Kau yang ku sembah, hanya Kau. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah,
Biar seumur hidup kami Bapa, seumur hidup kami Tuhan Yesus, hati kami persembahkan hanya untuk Engkau. Hidup kami menyembah-Mu, hidup kami memuliakan-Mu. Di dalam nama Yesus, Allah Roh Kudus memampukan kami. Di dalam nama Yesus, sungguh Engkau yang boleh terus mengerjakannya dalam kehidupan kami. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Engkau luar biasa baik, Engkau hebat. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.